Selamat datang kembali dalam pembahasan kita. Hari ini kita mau fokus ke sesuatu yang fundamental banget nih buat kita semua sebagai manusia, yaitu kebutuhan dasar untuk merasa aman. Betul. Sumber kita kali ini dari buku Leaders Eat Last. Kita akan ambil intisarinya yang narik contoh dari, wah macam-macam ya, ada militer, ada studi kasus bisnis, sampai ke dasar biologi kita. Ya, lengkap ya. Nah, tujuan kita apa? Kita mau kupas tuntas gitu, kenapa sih rasa aman ini penting banget? Bukan cuma buat, ya sekedar bertahan hidup aja, tapi juga buat kolaborasi, inovasi. Dan kesejahteraan kita secara umum kan? Iya, benar banget. Kita akan lihat juga gimana lingkungan sekitar kita, terutama mungkin di kerjaan ya, itu bisa ngebangun atau malah ngerusak rasa aman ini. Benar sekali. Dan ini bukan cuma soal perasaan nyaman sesaat gitu ya, tapi lebih ke gimana kita menciptakan kondisi biologis yang benar-benar memungkinkan kita buat berkembang. Oke, menarik nih. Kita mulai dari contoh yang cukup unik ya, dari Korps Marinir Amerika Serikat, ada tradisi pemimpin itu makan belakangan. Ah ya, Leaders Eat Last judul bukunya juga kan? Nah, itu dia. Ini katanya bukan sekedar sopan santun, tapi ini inti filosofi mereka soal kepemimpinan. Fokusnya ke perlindungan. Ini kayak kunci awal gitu ya buat ngerti pentingnya rasa aman yang diciptakan pemimpin. Ini langsung bawa kita ke pertanyaan dasar. Kenapa sih rasa aman ini kayaknya udah nempel banget di diri kita? Sumber kita bilang jawabannya ada di biologi evolusi. Tepat sekali. Kita ini kan makhluk sosial ya. Kita berevolusi buat ya bertahan hidupnya tuh ya berkelompok. Ada tuh antropolog Robin Dunbar. Dia bilang kapasitas otak kita itu membatasi hubungan sosial yang stabil itu kira-kira di 150 orang. Oh, angka Dunbar itu ya? Iya, betul. Angka itu nunjukin betapa pentingnya ikatan erat dan percaya dalam kelompok kecil buat kita survive. Nenek moyang kita dulu selamat ya karena saling percaya, kerjasama, ngelindungin kelompok kita. Nah, kalau nggak ada rasa aman di dalam kelompok, buku ini nyebutnya lingkaran keamanan atau circle of safety, energi kita tuh habis buat saling curiga aja. Jadi malah sibuk jaga-jaga dari orang dalam ya, bukan dari ancaman luar. Persis. Padahal ancaman sebenarnya kan di luar sana. Lingkungan yang aman secara psikologis itu justru membebaskan kita. Kapasitas mental kita jadi bisa fokus ke tantangan eksternal, ke inovasi. Dan ini nyambung langsung ke tumbuhnya rasa percaya kan? Iya, nah ini poin penting banget. Kepercayaan itu kayak mata uangnya kolaborasi yang efektif. Anda nggak bisa nyuruh orang buat percaya gitu aja. Kepercayaan itu tumbuh sebagai hasil dari perasaan aman. Dan menariknya, ini bukan cuma konsep psikologis aja loh. Ada dukungan dari kimia tubuh kita juga. Nah, buku ini bahas soal hormon sosial juga ya. Gimana tuh hormon-hormon ini bisa nguatin rasa aman sama kerjasama? Ada dua yang perannya gede banget, oksitosin sama serotonin. Oksitosin itu sering disebut molekul cinta dan kepercayaan. Oh, yang itu ya? Iya, dilepasin pas ada kebaikan, sentuhan fisik, atau pengalaman bareng yang positif. Ini yang ngebangun ikatan emosional, rasa memiliki. Nah, kalau serotonin itu lebih ke perasaan bangga, status sosial. Ini nguatin ikatan dalam hierarki, misalnya antara pemimpin sama pengikutnya. Tapi kayaknya ada kontrak sosial nggak tertulis gitu ya di sini. Maksudnya status yang didapat pemimpin itu ada harganya, ada ekspektasi buat melindungi kelompok. Persis, itu dia. Makanya kita secara maluriah tuh kayaknya sebel gitu ya kalau lihat pemimpin dapat untung gede, tapi kok gagal melindungin timnya pas lagi susah. Ah, iya. Itu rasanya kayak pelanggaran terhadap kontrak sosial biologis kita. Hormon-hormon ini fungsinya kayak pelumas gitulah buat mesin sosial kita, mendorong kerjasama dan kepedulian. Oke. Coba kita lihat gimana konsep lingkaran keamanan ini kelihatan di dunia nyata. Misalnya di tempat kerja deh. Buku ini ngasih contoh kontras yang kuat di pabrik Hazen Sendiakre. Nah, iya. Sebelum diambil alih sama Bob Chapman, katanya lingkungan di sana tuh, wah impersonal banget, penuh curiga. Ada bel buat nandain istirahat, jam kerja kaku. Kayak robot ya jadinya. Kepercayaan dengan ngasih kepercayaan duluan. Jam kantor dihapus. Fasilitas kantor boleh dipakai sewajarnya. Hasilnya gimana? Pasti beda banget ya? Transformatif, katanya. Lingkungan kerja jadi suportif banget, kayak keluarga. Bahkan ada cerita karyawan ngumpulin jatah cuti mereka buat bantu temen yang lagi butuh banget. Wow. Itu kan? Itu kontras banget ya sama data umum yang bilang katanya 80% orang nggak puas atau nggak engage sama kerjaannya. Banget. Kontras banget. Dan dampaknya ini serius loh.
Ada studi Whitehall di Inggris, itu ngasih bukti nyata banget. Posisi kerja yang lebih rendah, yang seringnya artinya kontrol kurang, rasa aman kurang, itu korelasinya kuat sama tingkat stres yang lebih tinggi dan kesehatan yang lebih buruk. Hmm, jadi bukan cuma soal akses ke vaskes aja ya? Bukan cuma itu, ini dampak langsung dari stres kronis karena merasa nggak aman, nggak dihargai. Secara harfiah, lingkungan kerja yang toksik itu bisa memperpendek umur kita. Serem juga ya. Ironisnya, kadang ketakutan akan ketidakpastian di luar sana itu malah bikin orang bertahan di lingkungan yang nggak sehat itu. Nah, ini balik lagi ke peran sentral pemimpin dong. Kayak contoh Marinir tadi, atau si Bob Chapman ini. Pemimpin kayaknya pegang kunci banget ya buat ngebentuk lingkaran keamanan ini. Mutlak, tanggung jawab paling fundamental seorang pemimpin itu ya secara sadar menciptakan dan menjaga lingkaran keamanan ini. Dan ini seringkali butuh pengorbanan pribadi, mendahulukan kebutuhan tim di atas kepentingan sendiri. Jadi bukan cuma biar kelihatan baik aja ya? Bukan. Kalau pemimpin lebih mentingin angka daripada manusianya, atau melanggar kontrak sosial demi untung sesaat, wah, lingkaran keamanan itu pasti retak. Akibatnya apa? Orang-orang jadi fokus ngelindungin diri sendiri lagi, bukan lagi mikirin tujuan organisasi bareng-bareng. Jadi bisa dibilang membangun rasa aman ini bukan sekedar tindakan kebaikan yang opsional gitu ya, tapi ini prasyarat biologis biar tim bisa optimal. Tepat. Ini fondasi. Fondasi buat tumbuhnya kepercayaan, kerjasama yang tulus, munculnya inovasi. Bahkan tadi, dampaknya kesehatan fisik dan mental kita juga kan? Hmm, Kepemimpinan yang efektif itu ngerti banget soal ini. Mereka nggak cuma ngebiarin rasa aman tumbuh gitu aja, tapi aktif ngebangunnya. Mereka sadar, investasi terbaik buat masa depan organisasi ya, dengan ngelindungin aset paling penting, manusianya. Oke, ini ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan nih, buat Anda juga di rumah. Kalau rasa aman itu kebutuhan biologis yang sebegitu mendasar buat kita bisa berfungsi optimal, kenapa ya kok banyak banget struktur di kehidupan modern kita, terutama di tempat kerja, malah kayaknya sengaja dirancang buat bikin kita merasa nggak aman? Pertanyaan buat direnungkan bersama nih. Mungkin langkah kecil apa ya yang bisa Anda mulai lakukan besok buat memperkuat rasa aman? Entah buat diri sendiri atau buat orang lain di sekitar Anda. Menarik. Mari kita lanjutkan diskusi ini di lain kesempatan ya.